Saudari dan saudara sekalian, kita tiba pada hari terakhir retreat kita, permenungan kita, ya, kalau mau mengatakan demikian ya, dengan itinerarium mentis in Deum. Ya. Praktis dalam perjalanan ini, sebetulnya Bonaventura mau menunjukkan bahwa manusia itu peziarah, ya. Dia adalah perantau di dunia. Ya. Tujuan hidupnya belum final di dunia ini. Ya. Memang kita ini terbiasa menyebut dunia ini dunia kita, ya, milik kita. Ya. Kita dalam bahasa yang lumrah mengklaim ya bumi kita, dunia kita, atau sesuatu yang menjadi milik kita. Tetapi sebetulnya kita sadar juga bahwa apa yang kita sebut sebagai milik kita itu ternyata dia tidak memberikan kepuasan yang total kepada kita. Dunia ini tidak menyediakan segala sesuatu yang sungguh-sungguh memenuhi apa yang kita cari, kita dambakan. Kalau kita sungguh memaknai bahwa pencarian kita sebagai manusia itu bukan hanya dalam arti yang konkret, ya. Misalnya saya butuh komputer, saya butuh buku, atau saya bertanya kapan saya akan pergi kuliah, kapan saya makan, bukan hanya itu ya, sangat praktis pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi pertanyaan kita lebih mendalam ya. Orang mengatakan pertanyaan kita itu eksistensial ya. Jadi pertanyaan tentang makna hidup kita, dari mana saya datang, saya hidup di dunia untuk apa makna dari sejarah hidup ini bagiku ya. Setelah hidup di dunia ini ya, lalu ada maut, setelah maut ada apa? Masih ada makna atau tidak hidup ini? Jadi ini sebetulnya konteks dari perjalanan jiwa manusia itu ada di sini ya. Maka Bonaventura menggunakan kata itinerarium itu ya. Nah, kalau teman-teman kalau mau membaca buku ini, sebetulnya Bonaventura menggambarkan bahwa kita itu seperti peziarah yang berjalan di padang gurun ya. Kita mencari oase, ya. Kita merindukan air segar bagi kehidupan kita. Kita mendambakan damai yang sungguh-sungguh, ya. Maka dia merenungkan di Laverna perjalanan ini, ya. Mulai dengan tangga pertama sampai di sini, ya. Kita di tangga yang ketujuh ini. Nah, kita sudah merenungkan semuanya itu, ya. Nah, Bonaventura mengatakan sampai pada, jadi kalau tangga ke-6 kan kita merenungkan Allah itu kasih, ya. Nah, dia mengasihi kita, dia kodratnya adalah kasih. Lalu di tangga ke-7 ini Bonaventura mengajak kita untuk merenungkan kembali lagi kepada misteri salib ya. Kenapa? Karena dia merenungkan bahwa ya wujud dari pemberian diri Allah yang total itu ya tampak dalam peristiwa salib itu ya. Dia menjadi lemah ya, dia memilih jalan turun dan secara radikal menjadi manusia ya, seperti pendosa bagi kita, dan justru dengan cara itu dia ingin memulihkan kita. Dia ingin ya, mengangkat martabat kita sebagai Allah. Nah, disitulah kelihatan bahwa Bonaventura secara konsisten ya, menempatkan Kristus sebagai pusat perjalanan hidup manusia ya. Kristus medium. Artinya Kristus itu merangkul seluruh sejarah kehidupan manusia. Sehingga ketika kita mencari makna, kita menemukannya di dalam Yesus Kristus itu. Ya. Dia jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Di tangga keempat sebetulnya kita sudah melihat cukup menarik di sana ya. Bonaventura menggambarkan bahwa kasih itu ya tampak dalam pewahyuan yang salib itu. Sehingga kita menyadari bahwa Allah itu ya, dia sungguh Allah tapi dia juga sungguh manusia. Nah, di tangga ke-7 ini kita merenungkan demikian ya, bahwa salib itu adalah bentuk radikalitas dari kasih Allah ya. Tentu kemudian salib itu membawa kepada kebangkitan ya. Kita tahu bahwa ya, Bonaventura mengutip ya, teks ya, Injil Lukas pasal 23 ayat 43 ya, kata-kata Yesus kepada penjahat ya, yang disalibkan ya, salah satu dari dia, salah satu dari dua orang penjahat ya. Yesus Bonaventura mengutip kata-kata itu, tapi dia merangkainya dengan kata-kata demikian ya. Kepada setiap orang yang memandang salib dengan penuh kerinduan,
Yesus yang tersalib itu menjanjikan hidup baru, penuh sukacita dan harapan. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ya, ini suatu keindahan salib ya, bahwa Yesus disalib itu ya menatap kita dan berbicara kepada kita. Kalau kita sungguh mau bertobat, dia mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itulah bentuk radikalitas kasih Allah ya. Tadi ya, kita mengatakan kalau dia memilih jalan turun, dia merangkul kita kembali, dia mengangkat kita, ya, kita pandangan kita menjadi tegak ya, melihat terang itu, kita tidak lagi terkungkung dalam egoisme kita, tetapi kita melihat terang ya, cahaya, yaitu cahaya kebangkitan tentu saja. Nah, maka Bonaventura dalam suatu karya yang lain yang dia kutip kembali dalam Itinerarium ya, suatu karya mistik, Soliloquium ya, dia mengutip kata-kata, menulis kata-kata ini ya. Saya bacakan untuk Anda ya. Dari salib Kristus menantikanmu, kepalanya tertunduk hendak menciummu, lengan-lengannya terentang hendak memelukmu, tangan-tangannya terbuka menyambutmu, tubuhnya terkulai pasrah seutuhnya, kaki-kakinya terpaku menantimu dalam diam, bahu-bahunya terbuka menyambut kedatanganmu. Nah, jadi di sini Bonaventura dengan bahasa ya, agak puitis ya di sini ya, juga mistik di situ ya, dia mau menunjukkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh melakukan perjalanan ya, hidup kita ya, jiwa kita terarah dan terbuka kepada kesatuan dengan Allah ya, di perjalanan puncak itu kita menemukan bahwa ya salib itu ya adalah ungkapan diri Allah ya, kasih Allah yang diam di sana, dia menantikan kita, dia merangkul kita, dia membuka tangannya untuk menantikan ya, kehadiran kita kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Jadi itinerarium ya, jadi perjalanan jiwa ya, perjalanan ya, sejarah hidup kita menemukan maknanya di sini ya. Bonaventura mengatakan yang kita rindukan itu ialah ya damai ya, damai batinia, bukan sekedar damai karena merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman, tetapi pencarian kita lebih dalam dan hanya kepada Kristuslah kita menemukan kedamaian itu. Nah, maka Bonaventura mengatakan ya dalam Kristus kita mengenal diri lebih dekat daripada kita sendiri, begitu ya. Jadi ini sebetulnya mistik Agustinus ya, yang kemudian diangkat oleh Bonaventura di sini ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan ya, jiwa kita terarah kepadanya, dengan hadir di hadiratnya kita mengenal diri kita dengan lebih baik ya. Jadi lebih masuk ke dalam diri kita. Nah, saudari dan saudara sekalian, apa kiranya yang penting kita renungkan kalau kita melihat di sini ya, selama 7 sesi ini kita merenungkan perjalanan jiwa kita. Sebetulnya Bonaventura mau mengatakan bahwa Allah selalu hadir dalam pengalaman kita. Tinggal bagaimana kita membuka mata kita, itu berarti ya melihat alam, menyadari kemampuan indrawi kita, masuk lebih dalam, mengenal 3 kemampuan kita, ya, kemampuan untuk mengingat, mengerti, dan berkehendak. Kemudian juga mengenal keterbatasan diri kita, dan karena kita terbatas maka kita terbuka kepada pewahyuan diri Allah, di mana Allah mewahyukan namanya ya sebagai Allah yang adalah prinsip utama. Dia adalah Adam murni, kemudian dia adalah Allah yang maha kasih ya, dan sampai pada bentuk yang paling radikal ya, jalan turun Allah menyapa kita ialah ya dia yang mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari kelemahan-kelemahan kita, sehingga ya, kita juga terarah untuk menyatu dengan dia. Tetapi dengan demikian dari segi antropologis kita juga dengan itinerarium ini disadari bahwa ya
hidup kita ini manusia adalah realitas yang terbatas. Hanya dengan keterbukaan terhadap Allah kita menemukan makna diri kita. Poin yang lain ialah bahwa sebetulnya dengan cara ini juga Bonaventura seperti Santo Fransiskus mengajak kita merenungkan betapa pentingnya alam semesta. Nah, jadi kalau kita merenungkan pada tangga pertama tentang ciri-ciri alam semesta, alam yang teratur, alam yang indah, alam yang mempunyai asal usul, alam yang mempunyai tujuan, yang semua berjalan secara teratur. Apa yang mau dikatakan di sana? Ya, bahwa alam itu adalah gambaran dari jejak Allah. Melihat alam berarti mengimani sang pelukis agung, sang penciptanya. Dan akhirnya poin yang bisa kita renungkan juga ialah bahwa manusia terbatas, dia tidak bisa selalu berdiri sendiri sebagai individu, dia selalu membutuhkan sesama. Pentingnya relasi dengan sesama membuat saya semakin mengenal diriku, terutama karena kita belajar dari Allah sendiri adalah Allah yang kasih, yang mengkomunikasikan dirinya, yang tidak diam dalam dirinya, tetapi yang menampakkan diri, mewahyukan diri. Demikian juga kita diajak untuk membangun relasi, membangun komunikasi dengan sesama untuk menemukan makna hidup kita. Saudari dan saudara sekalian, semoga Itinerarium Mentis in Deum ini sedikit membantu kita, memberi inspirasi untuk merenungkan perjalanan hidup kita sehari-hari, relasi kita dengan alam, relasi kita dengan sesama. Semoga Bonaventura yang kita rayakan pada setiap 15 Juli membantu kita, mendoakan kita supaya perjalanan jiwa kita juga menemui maknanya, menemui oasenya dalam kesatuan dengan Tuhan sendiri. Salam kasih, salam damai untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.